belajar manage uang. Kenapa tuh manage uang? Manage uang. Karena masa-masa muda itu adalah masa-masa di mana lu bisa explore banyak hal, resiko hidup lu belum tinggi, tapi kebanyakan orang selalu mikir bahwa ini juga waktunya main-main. Ngerti gak? Misalnya umur lu 20 sampai 25, rawan lah lu kena tiba-tiba jantung misalnya. Kita kan gak pernah tahu ya. Dulu yolo hajar terus. Lu gak tahu umur 26 lu kenapa-kenapa gitu loh. Jadi menurut gue biarpun lu enjoy your youth, it's okay, tapi gak ada salahnya preparing. Oke, money management maksudnya gimana? Money management ya itu, simple banget. Income lu gede, lifestyle lu termanage gitu ya, tetap lu boleh ikut ngapa-ngapain, tapi tetap gap ini tuh sisain gitu. Jangan habis aja. Tapi sebenarnya bebas kan mau ngapain aja, selama ini masih sisa berarti? Iya. Berapa sisanya, ideal menurut lu? Beda-beda ya, kalau misalnya buat orang yang nggak harus, profil risikonya nggak tinggi, maksudnya mereka orang tua masih kerja segala macem, lu mau sisain cuman 20-30% nggak ada masalah. Kalau pribadi berapa? Kalau gue dulu 50. Sampai 60. Dari awal ya? Dari awal 50? Dari awal. Itu kalau income bulanan. Kalau gue dapat dividen, misalnya jeda dapat 200 juta gitu ya, gue selalu bilang, kayak berapa tahun yang lalu dapat 200 juta. Kan gue selalu bilang, gue tabung bisa 175. Orang tuh bilang banyak gue tuh agresif banget kan. Mungkin orang juga kira gue sosmed agresif. Tapi agresif gue tuh sangat amat calculated. Maksudnya apa? Iya. Karena gini, gue tuh dulu, kalau gue agak lebih ekstrim dari dulu sih, gue 80. Wah gila banget. Dulu gue tuh udah mampu beli Alphard dan lain-lain, mobil gue tuh waktu itu masih Ford Fiesta. Iya. Gue tuh sebenarnya kalau orang tahu gue dari awal, teman-teman gue yang masih makan warteg, gue tuh udah mampu makan omakase, gue masih makan warteg pas masih bikin agency. Apa bahasanya? Delay Gratification bilangnya. Soalnya hal itu yang gue lakukan sebenarnya bukan karena pelit atau apa, tapi karena ketakutannya sangat dalam. Kayak waktu itu gue sempat ngomong juga di podcast Richard, uang gue tuh gue nggak mau bayar kuliah 20 juta. Gue nggak mau bayar waktu itu. Richard bilang pelit banget, tapi maksud gue gini, gue tuh punya ketakutan gue waktu itu nggak bisa bikin uangnya sama, karena gue nggak pede sama skill gue. Gue pikir klien gue, karena gue agency kali ya. Klien gue kan kadang ganti-ganti kan. Kadang bahkan ada yang nggak mau bayar karena kontrak gue kurang bagus kan. Iya. Oh iya, kebayang. Jadi kayak gue kadang uang bolong-bolong. Nggak ada angka pasti soalnya. Nggak ada angka pasti, kelihatannya gede. Tapi gue tuh selalu pikir di belakang otak gue, kalau uang gue tuh habis mau gimana. Iya. Jadi gue tuh save-nya bener-bener gila. And yet se-ekstrem itu pun sebenarnya nggak sehat buat kita. Iya sih, kalau gue pikir lagi sebenarnya dilonggarin ke 50 bisa. Waktu itu gue saking ekstrimnya 80 dan itu ke bawah sampai sekarang. Gue saving tuh kalau sekarang lebih kali ya mungkin. Gue sudah angkanya 90 sih. Gue 85 ke atas. Iya karena kan income lu peningkatan jauh. Gue save-nya segitu, 85 sampai 90. Nah iya, makanya. Karena yang penting tuh saving rate, bukan income lu berapa buat apa. Saving rate. Dan itu habit. Ada rumusnya itu kan. Dan itu habit. Habit yang ke bawah dari income lu 10 juta per bulan sampai mungkin 50, sampai mungkin 100, sampai mungkin 300. Kalau habit lu udah kayak gitu ya lu gak akan miskin. Iya. Lo orang dapat makin gede, tabungan lu juga makin banyak. Gimana cara habisnya? Setuju. Gue tuh nggak tahu, gue punya ketakutan pribadi kalau gue miskin besok tuh gimana. Jadi gue uangnya tuh selalu kayak gue keep gitu.